Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita diberitahu berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi berdasarkan ayat demi ayat yang kita pelajari, Mazmur 112 ini mendeskripsikan tentang orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan, orang yang menaruh perhatian kepada firman Tuhan, orang yang tekun mempelajari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian orang yang takut akan Tuhan dalam ayat yang keempat, 5, dan 9 adalah orang yang disebut pengasih, penyayang kepada sesama, menaruh belas kasihan, dan memperhatikan orang yang miskin. Jadi orang yang takut akan Tuhan, selain dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi dia tidak menutup mata dengan kebutuhan sesamanya. Dia akan menaruh belas kasihan, dia akan memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah orang yang hatinya penuh percaya kepada Tuhan, hatinya teguh tidak goyah dalam imannya kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Apakah kita suka terhadap segala perintah Tuhan? Apakah kita menaruh belas kasihan kepada sesama kita? Dan apakah kita kuat teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Kalau itu engkau miliki, maka segala berkat ini akan mengiringi kita. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan atas keturunannya. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang membekali anak-anaknya, menyekolahkan tinggi, menyekolahkan ke luar negeri, dengan berharap supaya masa depan anak-anaknya adalah masa depan yang cerah,
mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Tapi sesungguhnya itu tidak cukup. Kalau kita takut akan Tuhan, maka ada jaminan bahwa anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan perkasa di bumi, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kembangkan sikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai firman-Nya, menaruh belas kasihan terhadap sesama kita, dan hati kita teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, berkat orang yang takut akan Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan atas segala kebutuhannya. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dengan segala kelimpahan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir dalam menghadapi masa-masa sulit, sebab Tuhan akan mencukupi segala kebutuhannya. Yang ketiga, berkat orang yang takut akan Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan atas keselamatannya. Ayat yang keempat berkata, di dalam gelap akan terbit terang. Kadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa gelap, lorong yang gelap, lembah kekelaman. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, maka akan terbit terang di balik lorong gelap yang kita jalani. Yang kedua dikatakan di situ pemeliharaan Tuhan atas keselamatan. Ayat yang ketujuh dikatakan tidak takut terhadap kabar celaka. Boleh jadi situasi menjadi memburuk, tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, hatinya teguh. Dia yakin dia aman di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan mengasihi, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Lalu dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut terhadap lawan, terhadap orang-orang yang menginginkan kehancurannya, yang menginginkan kejatuhannya. Tuhan akan mengangkat orang yang takut akan Tuhan dalam kemuliaannya, dan itu menyebabkan orang fasik, para lawannya menjadi sakit hati, mereka menggertakkan giginya lalu hancur binasa. Tapi orang yang takut akan Tuhan diangkat dalam kemuliaan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ada orang-orang yang mengikhtiarkan celaka kita, ada orang yang merencanakan kejatuhan kita, ada orang yang berupaya untuk menjegal kita. Yang penting takutlah akan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela kita, dan Tuhan yang akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Mari kita jadikan takut akan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Cintai kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri perhatian kepada sesama kita, dan lekatkan hatimu kepada Tuhan. Teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.